Shalom semuanya. Maaf, boleh bisa maksud saya bisa jelas suara saya dengar semua ya? Jelas, Bu. Boleh lambaikan Jelas, tangan saja. Bu. Oke, oke, oke. Dengar. Thank you, thank you. Sekali lagi saya bersyukur sama Tuhan karena bisa melayani lagi di persekutuan luar biasa ini PDPK. Perasaan tadi waktu masuk bersedikit ya, cepet banget dalam beberapa menit sudah banyak juga ya. Rupanya dalam setiap pribadi kita punya kerinduan yang sama untuk selalu bersekutu ya. Puji Tuhan, saudara kita masih ada di Indonesia ini ya. Semua masih ada di Indonesia ya, maksudnya masih ada di Jakarta gitu ya. Saya bersyukur antusiasnya seperti ini, saudara ya. Ini cuman pendahuluan aja. Kemarin saya melayani juga di Zoom, tapi dengan orang-orang yang beda negara ya. Jadi saya bilang ada yang di Lagos, ada yang di Inggris, ada yang di daerah-daerah yang nggak semuanya ada di Asia, di Eropa loh saudara. Tapi dalam dalam satu Zoom yang saya rasa luar biasa sekali cara Tuhan untuk mempertemukan dan melawat anak-anaknya. Makanya saya nggak heran kalau saudara yang ada di Indonesia atau di Jakarta harusnya lebih antusias daripada mereka yang jauh-jauh. Tapi mereka juga luar biasa antusias saudara. Dan saya percaya bahwa walaupun kita berjauhan tempat, Tuhan juga ada bersama saudara. Saudara di mobil, saudara di rumah, atau masih di kantor, percayalah waktu kita membuka hati, Tuhan juga pasti memberkati saudara dan saya. Ini temanya luar biasa saudara ya. Buat saya temanya itu tantangan dan teguran juga buat saya. Karena tema ini juga menjadi tema yang uh, harusnya sih menjadi pemikiran kita bukan sekarang-sekarang ini ya. Sebab apa? Sebab ini satu tema yang buat saya itu mahal, nilainya itu mahal ya, nilainya itu tinggi, nggak bisa disejajarkan dengan materi. Karena temanya itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wilma, warisan rohani. Sesuatu yang kenapa saya katakan nilainya mahal? Mahal, saudara. Rohani itu sesuatu yang nilainya itu punya nilai kekekalan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Dan ayat ini merupakan ayat yang eh, pasti saudara sudah tahu semua bicara tentang apa yang menjadi warisan dari anak-anak Tuhan kepada anak-anaknya. Sementara nanti firman ini dibacakan dan firman Allah disampaikan, saudara marilah kita sama-sama merenungkan, lalu mulai bertanya, warisan apa yang kita sudah siapkan untuk keturunan kita. Kalau kita belum punya anak, kalau kita belum punya keturunan, pasti kita punya anak-anak rohani, kita punya adik-adik rohani, kita punya orang-orang yang mungkin sering sharing dengan kita. Pernahkah kita berpikir apa yang saya bisa tinggalkan untuk mereka? Apa yang saya bisa wariskan untuk mereka? Dan itu hal yang buat saya menjadi satu pertanyaan juga untuk anak-anak saya. Apa yang saya harus siapkan untuk mereka saat saya tidak ada? Bahkan bukan waktu saya tidak ada, saat saya ada pun apa sebenarnya yang saya harus sudah siapkan untuk mereka. Mari kita buka dalam 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke 6. Saya akan baca ayat ini. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Surat Paulus untuk Timotius. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Perhatikan ya saudara, waktu Paulus menulis ini sudah bicara tentang warisan juga sebenarnya. Lalu kita baca, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Jadi lihat ya, nenek moyangnya juga pernah melakukan hal ini. Sehingga Paulus bisa mengatakan nenek moyangku juga pernah melayani Tuhan dengan hati yang murni. Dan itu turun ke dia. Itu satu warisan loh saudara. Kalau baca ayat ini kita bisa temukan warisan rohani itu apa saja. Kalau dijabarkan itu banyak ya, tetapi hari ini saya tidak akan banyak-banyak sampaikan karena waktunya terbatas. Seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Saudara, ada iman berarti ada iman tulus ikhlas, ada juga iman yang nggak tulus ikhlas. Kalau ini ada buat saudara dan saya, kita berpikir saya ini punya iman yang mana? Apakah iman yang dikatakan oleh Paulus ada di Timotius?
Nah, itu luar biasa. Tapi kalau ternyata iman kita ini nggak ada ketulusannya, nah, itu yang dipertanyakan. Karena Paulus mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kita kita semua punya iman. Saya percaya yang ada dalam Zoom ini adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang punya iman kepada Yesus, nggak ragukan itu. Cuman masalahnya iman kita ini sama gak dengan apa yang Paulus katakan kepada Timotius? Iman kita tulus ikhlas atau iman kita tidak ada dalam kategori tulus? Iman kita murni atau iman kita itu udah ada campurannya? Iman kita itu betul-betul iman yang murni asli atau iman kita cuma tempelan? Oleh karena keluarga saya Kristen, makanya saya Kristen. Atau iman saya adalah iman yang dicari oleh Tuhan pada akhir zaman. Pada hari-hari terakhir ketika aku datang masih ada iman di dunia. Nah, itu yang dia cari. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman. Yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau saudara baca ayat ini kan bicara udah jelas. Ini bicara tentang turunan. Ini bicara tentang sesuatu yang diturunkan. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh, kalau kita punya kakak rohani, ya senior kita. Saudara, saya percaya tema ini diberikan buat saya. Dan tema ini ditetapkan oleh pengurus. Saya percaya bukan tema ini dilihat bagus gitu loh. Yang saya harap sih begitu. Tema ini saya rasa bukan karena sedang viral, ya seperti saat ini banyak yang viral. Tema ini bukan karena kita sering dengar di gereja-gereja yang selalu diungkapkan. Tapi saya percaya bahwa ketika tema ini disampaikan, lalu menjadi tema mingguan atau tema bulanan, saya selalu aminkan bahwa pastilah ada maksud Tuhan di dalam semua itu. Pastilah tema yang ditetapkan oleh pengurus, bukan semata-mata karena kalimat ini bagus. Tetapi percaya ke saudara bahwa sebenarnya kata-kata ini merupakan satu kebutuhan yang sebenarnya harus ada dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini perlu buat kita. Kenapa warisan rohani ini, kalau kita bicara warisan kan itu sesuatu harta pusaka peninggalan gitu loh. Berarti kalau kita nggak ada, ya itu yang kita tinggalkan. Lalu ayat ini bicara tentang warisan rohani. Jadi rohani itulah yang nanti akan kita tinggalkan. Cuman masalahnya kerohaniannya bagaimana? Apa yang dibilang rohani gitu loh. Kenapa ini juga perlu disampaikan oleh Timotius, disampaikan oleh Paulus. Kalau saudara membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sebenarnya Alkitab sangat banyak menuliskan apa yang namanya warisan rohani. Banyak sekali di perjanjian lama, perjanjian baru yang mengatakan bahwa warisan itu memang harus ada. Harus ada yang menggenerasikan tongkat estafet kita harus kasih ke siapa gitu loh. Pernahkah kita berpikir tongkat estafet rohani kita mau berikan kepada siapa? Lalu rohani yang kita akan berikan itu rohani yang bagaimana? Kenapa ini perlu? Sekali lagi saya katakan, saya percaya ini bukan sekedar tema dari pengurus. Tapi sebenarnya tema ini merupakan isi hati Tuhan. Ini adalah inisiatif Tuhan. Dan ini adalah apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam diri anak-anaknya, gerejanya, pelayan-pelayannya. Dan mengapa juga mesti rohani yang harus diwariskan gitu loh. Kenapa juga warisan yang kita harus berikan, tinggalkan untuk keturunan kita, untuk adik-adik rohani kita. Kenapa juga untuk warisan rohani? Sementara ada banyak orang menaruh uang menjadi deposito, menjadi sesuatu tabungan yang berjangka, tabungan apapun juga, itu yang jasmani. Kenapa juga mesti warisan rohani yang kita harus pikirkan, dan itu yang Tuhan mau? Salah gak kita punya warisan jasmani? Salah gak kita nabung gitu loh? Salah nggak kita mewariskan uang, rumah? Nggak salah. Kalau buat saya itu nggak salah. Puji Tuhan kalau kita punya. Waktu mama papa saya meninggal, saya masih kecil, umur 9 tahun. Papa saya meninggal, saya umur 11 tahun. Mama saya meninggal. Mereka tidak mewariskan apa-apa sama saya. Tidak ada uang sepeser pun saya punya. Dan saya tinggal itu dari rumah kakak saya yang satu ke rumah kakak saya yang nomor 1, 2. Dari rumah kakak saya, lalu saya nginep lagi di rumah om saya.
Karena warisan jasmani itu saya nggak punya. Makanya ketika firman ini datang buat saya melihat kenapa Tuhan harus ini yang Tuhan mau. Bukan salah kita nggak punya warisan jasmani. Tetapi yang saya percaya bahwa firman Tuhan menyampaikan ini karena Tuhan tahu yang jasmani, warisan jasmani itu sifatnya tidak kekal dan itu tidak akan pernah membawa kekekalan buat orang yang punya. Waktu mama saya meninggal, saya nggak punya apa-apa, tapi kenapa saya bisa hidup? Warisan jasmani tidak kekal, Pak, Bu. Walaupun kita punya deposito banyak, rumah banyak, maaf. Apakah itu menjamin bahwa hidup kita ketika kita berlimpah harta, warisan yang kita dapat dari orang tua kita cukup untuk 7 turunan? Yakinkah itu kita bisa dapat lalu mencukupi kehidupan keluarga kita? Maaf, kalau kasus yang sedang viral saat ini, bukannya orang miskin, bukannya orang kaya, dibilang orang Kristen juga orang Kristen gitu kan? Tapi sebenarnya orang Kristen itu nggak selalu bisa mengatakan kok orang Kristen begitu ya. Kalau orang Kristen adalah orang yang hidupnya harusnya ikut apa yang Yesus katakan. Mungkin KTP kita bisa Kristen, tapi mungkin gaya hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan samakan ketika orang yang melakukan kejahatan lalu agama Kristen, kok Kristen gitu ya? Ya memang sih sangat disayangkan. Apa yang mereka dapat dari orang tua mereka, kita nggak pernah tahu. Tapi pernahkah kita berpikir seperti Agustinus, Bapak gereja yang dipakai Tuhan luar biasa? Apakah hidupnya baik-baik saja? Hidupnya benar-benar saja? Mungkin kalau kita bicara Paulus, kita bicara Timotius sudah jelas sangat luar biasa. Tapi waktu saya baca sejarah Bapak Agustinus, masa lalunya begitu kelam, masa lalunya juga pahit. Dalam masa mudanya dia sudah memiliki bayi sebelum menikah, saudara. Ibunya itu tidak pernah berhenti berdoa dan tidak pernah berhenti untuk menangis di kaki Tuhan, tidak pernah membuang anaknya, tidak pernah juga untuk menyesali dia punya anak Agustinus. Tapi yang saya salut adalah apa yang dia wariskan untuk anaknya, itu terbukti ketika anaknya sampai hari ini, apa yang anaknya kerjakan, itu diingat sepanjang masa. Siapa yang tidak kenal Agustinus? Bapak-bapak gereja, pengaruhnya itu luar biasa. Apakah dia orang yang baik-baik saja dan benar? Tidak. Tetapi ada seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti untuk menangis di kaki Tuhan, hanya untuk satu anak yang dikatakan sudah sangat tidak layak untuk dikatakan anak Tuhan. Tapi siapa yang pernah tahu? Kalau kita bicara ini mungkin kita lihat ada Louis, ada Eunike. Tapi kalau kita baca Amsal, di situ juga ada bapak-bapak, hai anak-anak, dengarlah ajaran ayahmu. Ya, di Amsal itu ada. Amsal 1 ayat 8. Jadi kalau ayat ini datang, itu buat ibu-ibu. Enggak, Pak, buat bapak juga ada. Hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu. Berarti kita orang tua punya tanggung jawab untuk mewariskan apa yang Tuhan mau. Dan warisan yang Tuhan mau adalah warisan yang bukan selalu dilihat dari banyaknya uang deposito kita, bukan itu, Pak. Kenapa? Karena itu tidak punya nilai kekekalan. Tidak punya nilai kekekalan. Ada banyak orang-orang yang berlimpah harta. Apakah dijamin hidupnya benar di hadapan Tuhan? Tapi ada juga orang yang berlimpah harta, hidupnya benar di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Tetapi intinya adalah, waktu kita tahu apa yang Tuhan mau, waktu Tuhan mau kita mewariskan hal-hal yang bernilai kekal, lalu kita bertanya dalam diri kita, waktu kita akan mewariskan, berarti kita harus punya modal, Bu. Kita harus punya modal, Pak. Bagaimana saya bisa wariskan kalau saya sendiri tidak punya itu? Paham, Pak, Bu? Bagaimana saya bisa wariskan untuk anak saya? Bagaimana saya bisa tinggalkan untuk keturunan saya kalau saya sendiri tidak punya apa yang saya harus wariskan, gitu kan? Intinya kalau saya harus mewariskan sesuatu untuk anak-anak saya harus punya dulu warisan itu. Orang tua saya nggak mewariskan ini, maaf ya. Orang tua saya juga nggak mewariskan sih. Tetapi saya melihat ada kesetiaan dari orang tua saya, ada. Tetapi kalau saudara dan saya dengar firman Tuhan, saudara pasti sudah mendapat hal-hal luar biasa dari orang tua, dari bapak-bapak gereja, dari gembala sidang. Intinya buat saya adalah kalau saya diminta untuk mewariskan hal yang rohani, saya harus punya dulu itu hal rohani apa yang saya bisa wariskan. Kalau saya nggak punya wadah, saya nggak punya modal untuk diwariskan, apa yang saya mau kasih? Dan warisan rohani apa yang Tuhan mau?
Manusia hidup bukan dari roti saja, kata Matius, tapi dari setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, Pak, Bu. Dengan kata lain, segala sesuatu yang jasmani, segala sesuatu yang materi, roti itu bicara tentang kebutuhan jasmani. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Yang Yesus jawab itu pada waktu dicobai oleh iblis. Manusia itu enggak hidup dari itu gitu loh. Tetapi dari setiap perkataan firman Allah. Dan setiap perkataan firman Allah yang dia sudah lakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukankah di situ dikatakan dengan jelas bahwa sebenarnya warisan rohani yang Tuhan cari hari-hari ini adalah warisan masihkah ada iman yang dia mau ada dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Warisan rohani apa, Bu? Maaf kalau saya bilang seperti ini. Puji Tuhan, Bu Wilma dengan suaminya itu pemusik dan WL yang luar biasa. Saya percaya anak-anaknya juga saya pernah lihat jadi singer. Dan itu mewariskan hal rohani, puji Tuhan. Ada suara, ada talent ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi apakah cukup, Pak, Bu? Gitu loh. Itu Bu Wilma punya kapasitas talent. Pak Jimmy punya kapasitas talent seperti itu. Lalu kita apa yang kita punya? Saya tidak punya apa-apa, jujur. Saya untuk menyanyi fals, saudara. Musik juga saya nggak bisa. Gitar cuma kunci D. Tetapi apakah itu membuat saya tidak punya sesuatu yang saya bisa wariskan? Sementara ayat ini mengatakan, aku teringat akan imanmu yang pernah aku lihat ada di Louis, ada di Eunike. Itu dengan kata lain, apa yang ada di mamanya, itu pernah didapat dari neneknya. Walaupun pada waktu dibaca ini, kalau saya tidak salah, papanya Timotius itu bukan orang Yahudi, kemungkinan orang Yunani yang tidak hidup dalam jalan Tuhan. Tapi istrinya ini loh yang diingat dan ditulis di Alkitab yang mengatakan kalau aku lihat dalam diri Timotius ada iman yang pernah aku temui dalam diri mamamu, itu kan sesuatu warisan. Dan warisan rohani yang ada dalam diri Timotius adalah iman dari orang tuanya. Pak Bu, iman itu yang Tuhan cari dan iman yang bagaimana? Iman yang tulus ikhlas. Saya ditegur dengan ayat ini. Saya orang beriman. Kalau saya katakan dan tanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak, kita juga orang beriman, pasti kita katakan iya kita orang beriman. Cuman masalahnya iman yang kita punya, iman yang benar gak kata Alkitab? Apakah iman kita ini tulus ikhlas? Pernah kita berpikir iman yang tulus ikhlas bagaimana? Iman yang murni bagaimana? Kalau kita bicara murni kita ngerti. Iman yang murni adalah iman yang gak tercampur. Saudara, saya diberkati dengan satu kalimat ini. Aku teringat akan imanmu yang murni, imanmu yang tulus ikhlas. Yang aku pernah temui dan aku pernah lihat, kalau saya bisa pakai kata-kata saya. Itu pernah ada di Louis, itu pernah ada di Eunike, itu ada di mamamu dan ada di nenekmu. Dan itu ngalir loh di kamu. Bu, Pak, bangga gak kita kalau anak-anak kita nanti waktu kita tidak ada. Ada orang-orang yang mengatakan itu pada anak-anak kita. Kita nggak ada loh. Pernahkah kita berpikir dan merasa, bisa nggak saya lakukan itu ya? Waktu saya tidak ada, saya tidak mewarisi materi. Saya tidak mewarisi rumah bertingkat, apartemen. Tetapi waktu saya tidak ada, atau mungkin pada waktu saya masih ada tetangga saya, atau ada teman gereja saya bisa melihat anak-anak saya lalu mengatakan, Meli, kalau saya lihat kamu punya kesetiaan, itu aku pernah tahu itu ada loh di mamamu. Itu satu kebanggaan loh Pak. Itu satu hal yang luar biasa kalau itu ada pada kita. Iweni, aku pernah tahu loh kamu serius sama Tuhan begini, imanmu itu pernah ada kok waktu aku pernah pelayanan sama mamamu. Aku pernah lihat dan aku pernah temui iman itu ada kok di papa kamu. Itu sesuatu warisan loh. Dan itu nilai-nilai seperti itu yang memang harus ada dalam diri kita. Dan kalau kita tidak punya modal seperti itu, jujur saya katakan, kita mau kasih apa dan wariskan apa buat anak saya. Lalu bagaimana saya bisa wariskan hal-hal yang rohani? Salah satunya iman. Kalau bicara rohani itu berarti kita harus mengejar semua hal-hal rohani yang bernilai kekekalan. Lalu bagaimana saya bisa mewariskan itu? Bagaimana saya bisa mewariskan hal rohani? Bagaimana saya bisa mewariskan iman yang Tuhan cari? Iman yang tulus ikhlas.
Hiduplah Pak Bu dengan pengalaman iman. Masuklah dalam proses pengalaman iman yang Tuhan izinkan terjadi. Anak-anak kita sebenarnya, maaf kalau saya bilang sekali lagi, minta maaf. Kalau kita ngomong berkali-kali ngomong sama anak-anak kita, ayo ke gereja, ayo berdoa, ayo A, I, U, E, O gitu saudara. Kalau kita cuma ngomong dan teori, lalu kita tidak pernah mempraktekkan, saya khawatir mereka cuma melihat, lalu mereka mengatakan itu mah kebiasaan mama aja yang ke gereja berdoa, tapi tidak punya manfaat apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak melihat bahwa kita melakukan itu. Kalau kita baca ulangan, maaf, kalau kita baca ulangan nanti, ulangan 6, baca saja nanti ayat 5-9. Firman Tuhan mengatakan begini, jangan pernah lupa untuk mengajarkan, mengatakan, memperkatakan firman Tuhan istilahnya. Jangan pernah lupa, jangan pernah lalai, baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau berjalan. Jangan pernah lalai dan lupa untuk memperkatakan Taurat Tuhan. Jangan pernah lupa untuk mengajarkan Taurat Tuhan. Saudara, perhatikan kata mengajarkan. Itu bukan teori loh. Kalau kita bicara mengajarkan, itu bicara tentang kita yang harus jadi model. Kita yang harus jadi model, kita mempraktekkan, kita yang mengolah, dan itu dilihat. Jangan-jangan yang kita cuma teori, kita getol ngajak anak kita berdoa, getol ngajak anak kita puasa, kita getol ngajak anak-anak ini, istilahnya kita cuma ngajak doang. Tapi praktek hidup kita tidak kelihatan tuh. Kita mengatakan sama anak kita berdoa, percaya Tuhan tolong. Tapi kenyataannya, waktu kita hidup menghadapi tantangan, waktu kita hidup mengalami pencobaan, waktu kita hidup mengalami ujian, yang keluar dari mulut kita itu persungutan, keluhan, lalu yang keluar dari mulut orang tuanya cuma mikir untung ruginya materi, untung ruginya finansial, lalu yang keluar dari mulut kita itu keluhan, lalu mulai mengata-ngatakan segala sesuatu yang anak-anak bisa nilai, katanya suruh beriman. Tapi ketika sakit sedikit kok kekhawatirannya kayak gini ya mama. Waktu mama menghadapi masalah kok ketakutannya seperti ini ya. Katanya punya iman, katanya ngajar kita beriman. Pak, Bu, kayaknya omongan kita sama anak-anak kalau tanpa praktek juga kosong. Makanya saya bilang perbanyak hidup dalam pengalaman rohani dan katakanlah sama Tuhan, izinkan saya masuk dalam pengalaman rohani supaya pengalaman itu saya bisa katakan seperti Ayub. Dulu kata orang seperti ini Tuhan itu, tapi sekarang bukan kata orang, saya ngalaminnya. Dan ketika kita ngalamin itu, anak kita lihat ternyata apa yang papa saya ngomong, apa yang mama saya ngomong, ternyata mama papa saya lakukan. Saudara, contoh, ini bukan untuk menyombongkan diri. Saya punya program, bukan program, tapi itu memang komitmen saya sama Tuhan. Untuk melakukan, mengambil bagian hal yang rohani. Hal rohani banyak lah, saya nggak sebutkan, saudara tahu lah pasti ya. Tapi kalau di sini kan bicara iman. Hal-hal rohani itu kejarlah semua yang, hal-hal rohani lah. Mau berdoa, berdoanya jangan seperti orang munafik ya. Lalu berpuasa juga bukan untuk dilihat orang. Saya punya komitmen dengan Tuhan setiap awal bulan, saya harus mengambil bagian ini. Saya cuma lakukan itu. Setiap bulan. Salah satu anak saya melihat, Mama, ayo begini mah. Saya bilang, enggak, Mama lagi enggak lakukan ini. Oh, Mama lagi ini? Iya. Oh, saudara tahu, setiap bulan saya lakukan itu. Saya nggak sangka kalau ternyata apa yang saya lakukan itu ditiru sama anak saya. Buat saya merupakan satu hal yang sangat-sangat bersuka cita. Karena apa? Karena yang dia tiru adalah hal yang saya lakukan itu adalah hal yang rohani. Kalau saya bisa bilang gini, saya memang mengambil, sebenarnya saya nggak mau sampaikan ini untuk kesombongan, bukan. Saya cuma kasih contoh. Lebih baik praktek hidup kita yang dilihat oleh anak kita, bukan sekedar mulut. Karena ulangan mengatakan ajarkanlah dan jangan pernah berhenti untuk mengajarkan pada anak-anak kita. Engkau duduk, engkau berdiri, engkau berjalan, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena pada waktu kamu melakukan semua ketetapan Tuhan, maka semua yang menjadi berkat Tuhan akan mengikuti saudara dan saya. Karena anak cucu orang benar itu Tuhan jamin gak akan pernah minta-minta roti. Dan kenapa juga Tuhan mau kita seperti tema ini, wariskanlah rohani. Karena nilai-nilai yang jasmani sekarang itu nggak punya nilai kekekalan. Dunia dengan kemegahannya itu akan hancur lulu loh Pak, Bu. Kita tahu, saya nggak percaya dengan prediksi orang.
Walaupun seringkali mungkin ada benarnya juga ya. Ada yang mengatakan tahun depan begitu gelap. Semuanya begitu mencekam. Pandemi ada lagi. Bukan pandemi. COVID ada lagi. Kita akan melengkapi keturunan kita dengan apa? Uang miliaran rupiah, dokter canggih seperti apa? Apakah itu bisa menjamin kita lepas dari persoalan, sembuh dari sakit penyakit? Enggak, Bu. Sekalipun miliarder, punya keuangan banyak, tapi ketika dia harus kena COVID, dia bisa meninggal, uangnya nggak bisa lakukan apa-apa. Kita mengatakan uang bukan segalanya, tapi katanya segalanya butuh uang, betul? Memang ada yang mengatakan iya, tapi saya katakan maaf kalau saya kurang setuju itu. Yang lain sih terserah, tapi buat saya segalanya butuh uang, buat saya tidak. Segalanya butuh Tuhan, segalanya butuh iman. Ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan walaupun kita punya deposito banyak, walaupun kita punya kekayaan berlimpah, kita punya dokter yang canggih, tetapi kita tidak bisa melihat ada kesembuhan terjadi karena uang bukan segalanya, kepintaran bukan segalanya, jabatan bukan segalanya, tapi iman di dalam Kristus Yesus adalah sesuatu jalan keluar yang Allah bisa lakukan. Apakah kita bisa menanamkan dan mewariskan iman itu pada anak-anak kita? Iman yang tulus, iman yang murni, iman yang tidak tercampur adalah iman yang tidak pernah meragukan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Iman yang tulus, iman yang murni adalah iman yang gak pernah curiga dengan apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Pernahkah kita curiga dengan Tuhan? Iman yang tulus, iman yang murni adalah iman yang gak melihat bahwa Tuhan itu curang. Pernahkah kita berpikir, kok Tuhan lakukan ini sama saya ya? Tuhan tega ya sama saya. Kok Tuhan buat ini ya? Saya melayani loh. Saya berkorban loh. Bu, Pak, kalau kita punya iman yang tulus dan murni. Bahkan Paulus mengatakan, aku teringat loh. Waktu kamu mencucurkan air mata, saya percaya air mata itu bukan cuma sukacita loh. Tapi mereka akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Paulus mengatakan, aku teringat akan imanmu yang tulus. Dan Paulus tahu, dalam penderitaan apapun, kamu tidak pernah mengingkari kasih-Mu pada saya. Saya juga lagi lihat iman saya tulus gak? Apa saya selalu curiga sama Tuhan? Saya setia, saya melayani, tapi prosesnya kayak begini nih. Iman yang tulus, iman yang tidak goyah. Wariskanlah itu sama anak-anak kita. Bagaimana saya bisa wariskan kalau saya juga nggak punya modal iman? Bagaimana saya punya modal iman? Masuk dalam pengalaman iman, Pak. Bagaimana saya bisa wariskan iman saya kepada anak-anak saya? Warisan iman saya untuk anak-anak saya apa kalau saya nggak pernah ngalamin? Saya nggak punya modal iman, saya nggak pernah ngalamin, saya nggak pernah ada dalam badai, saya nggak pernah ada dalam gua singa, saya nggak pernah ada dalam dapur api, saya nggak pernah ngalamin apa yang ada penderitaan atau apapun. Tapi ketika kita masuk dalam hal seperti itu, kita teruji seperti emas yang dimurnikan. Kata Ayub ya, kalau saya tidak salah. Kalaupun Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf adalah orang-orang yang punya kualitas iman yang sangat teruji dan tulus. Mereka nggak pernah curiga dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup mereka. Mereka nggak pernah menilai Tuhan curang dengan semua keputusannya. Saya percaya saudara dan saya nggak pernah, hidup kita nggak selalu enak. Betul ya? Hidup kita seperti dua mata sisi uang. Suka duka selalu ada, atas bawah, hitam putih. Tangisan sukacita, duka cita ada kan? Cuman pernahkah kita berpikir dalam segala sesuatu itu, apakah benar-benar iman kita tulus? Bisakah kita mewariskan hal yang rohani? Dan yang paling penting, wariskanlah iman kita kepada anak-anak kita. Karena dengan imanlah, anak-anak kita, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Karena dengan iman, kita bisa melihat gunung-gunung bisa dipindahkan. Kalau saja ada iman sebesar biji sesawi, yang sudah ke Israel mungkin banyak yang sudah tahu ya, kisah tentang gereja, kalau saya tahunya gereja sampah, yang di bawah gunung. Dan kalau kita tahu kisahnya itu betul-betul gunung yang berlompat, gunung yang pindah. Oleh karena apa? Oleh karena ada iman. Dan saya diizinkan masuk ke Israel itu, Tuhan bukakan untuk melihat, kalau saja kamu punya iman sebesar biji sesawi, saya bayangin biji sesawi itu kayak apa? Ternyata kecil.
Kamu bisa pindahkan gunung. Saya pikir gunung-gunung, kalau kita berpikir kan gunung pencobaan apa, ya silakanlah. Tapi waktu saya ada di sana, saya dengar kisahnya, itu betul-betul gunung loh saudara, yang dipindahkan oleh karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa, berpuasa, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, hanya untuk minta tanda dari Tuhan. Dan gunung itu, saya lupa berapa kilometer, pindah dari tempat mereka, sehingga mereka bisa tetap beribadah. Karena saat itu mereka ada tantangan, kalau memang Tuhanmu hebat, bilang sama Tuhanmu. Nah, itu loh saudara. Iman seperti itu, pernah gak kita berharap ada pada kita, lalu pada anak-anak kita? Kalaupun kita sudah terbatas dengan keuangan, tapi kita punya iman. Allah mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia bisa lakukan. Saudara tahu, semalam saya dengar teman saya, anaknya sebenarnya gagal ginjal. Baru semalam nih, teman pendeta saya. Suaminya orang buta, tapi pendeta. Anaknya sudah masuk dalam, pokoknya dia udah cuci darah seminggu 3 kali. Udah berapa tahun. Dia nggak punya banyak uang, namanya hamba Tuhan. Yang bukan hamba Tuhan yang terkenal banget, nggak saudara. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, dia cuman melayani, seperti ini Zoom kadang-kadang. Tapi waktu dia pelayanan begini, anaknya lagi cuci darah. Dia harus standby. Karena waktu anaknya cuci darah itu, dicek di ginjalnya itu sudah ada hepatitis dan sudah ada nanah yang ngumpul di ginjalnya. Dan dokter bilang anaknya kan nggak pegang HP. Nggak pegang HP sama sekali, nggak boleh. Jadi kalau mamanya lihat, cuma lihat di TV, di ruangan begitu dari jauh. Nggak bisa ketemu. Dokternya bilang, pokoknya kalau telepon kamu berbunyi, berarti anakmu itu sudah nggak ada. Teman saya lagi khotbah, lagi pelayanan begini, saudara. Entah dia lihat HP, entah dia lihat HP, saudara. Dan itu sangat-sangat saya dengar seperti itu luar biasa. Tapi saya bangga dengan Tuhan. Bangga dengan orang ini yang mewarisi iman. Sebab anaknya selalu dikatakan gini, percayalah Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Kalaupun keadaanmu tidak baik-baik saja hari ini, percayalah Tuhan pasti bisa lakukan yang terbaik. Waktu dia lakukan itu, dan selalu, kalau mau cuci darah, dia selalu bilang gitu, percaya Tuhan pasti lakukan. Tuhan sudah tolong yang lalu, pasti Tuhan tolong yang ini. Tuhan sudah lakukan minggu lalu, Tuhan pasti tolong minggu ini. Tuhan sudah tolong tahun lalu, Tuhan pasti tolong tahun ini. Jangan pernah takut, Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Percaya saja. Teman saya ini, saya salutnya gini, punya iman yang luar biasa. Imannya tulus, betul. Karena dia nggak menaruh curiga dengan, kenapa ya saya melayani, suami saya melayani. Bahkan suami saya nggak bisa melihat loh Tuhan. Tega banget ya Tuhan, dia nggak katakan itu. Sekarang anak saya yang bekerja gini, gagal ginjal, dan harus ditusuk sama besi, dia punya pinggang untuk masukin ini sampai kesakitan. Dibius, nggak mempan, karena sudah banyak cuci darah, alat-alat, lalu obat-obatan. Cuman 70% yang kebius, 30%-nya nggak kebius. Jadi saudara masih bisa rasa sakit kan. Dan waktu dia bilang seperti itu, baru semalam saya dengar. Tahu gak dia bilang, pada waktu saya berdoa, dengar kayak begini, lagi khotbah begini, renungan begini, lihat-lihat HP, saya cuman Tuhan ini punya mula semuanya. Tiba-tiba dia mendapat satu kabar. Dan kabarnya ternyata luar biasa, saudara. Dia nggak melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan membuat dia kecewa. Itu Tuhan luar biasa. Ternyata waktu dicek semua, saudara, itu hepatitisnya sembuh. Lalu apa yang ada dalam ginjalnya itu Tuhan bersihkan dengan ajaib. Dari yang 3 kali seminggu, itu turun menjadi 2 kali seminggu. Saudara tahu, Tuhan kita kan nggak pernah curang buat kita. Tuhan kita nggak pernah merugikan bagi orang yang punya iman tulus. Dan puji Tuhan, kalau kita bisa mewariskan iman yang tulus seperti ini. Dari mana anak-anak kita bisa punya itu kalau kita nggak ada modal itu? Kenapa saya bilang modal? Kita harus punya modal baru kita bisa wariskan. Berarti saudara siapkanlah diri kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mewariskan itu. Dengan kata lain, masuklah dalam pengalaman iman. Kejarlah segala sesuatu yang betul-betul bernilai kekekalan. Dan kalau saya mau katakan sekali lagi untuk yang terakhir. Apa yang saya pernah alami, jangan berhenti di saya. Apa yang aku lihat di kamu, pernah aku lihat di A, di B. Dan jangan berhenti di saya. Paham saudara? Kalau perjanjian lama mengatakan,
bangsa Israel hidup benar sepanjang usia raja ini. Pernah baca ya? Orang-orang Israel hidup benar di mata Tuhan seumur nabi ini, seumur imam ini. Setelah imam itu mati, setelah raja itu mati, orang Israel seperti keledai liar kembali hidup dalam dosa. Makanya saya katakan kepada saudara dan saya, kalau kita mewariskan rohani, wariskanlah iman yang nggak berhenti di saya. Nggak cukup saya saja yang punya iman, tapi buatlah anak-anak saya juga akan melanjutkan iman yang saya pernah alami. Jangan berhenti pada waktu saya nggak ada, anak saya amburadul. Pada waktu saya hidup, anak saya hidup benar. Pada waktu saya hidup, anak saya hidup lurus. Tapi ketika saya nggak ada, anak saya hidup ampun-ampun, bikin malu nama Tuhan. Jangan berhenti di saya. Biar itu mengalir kepada anak-anak kita. Dengan cara, hiduplah dalam hal-hal rohani setiap saat. Sebab ayat itu mengatakan, jangan pernah lupa untuk mengajarkan. Jangan pernah bosan. Jadikanlah hal-hal rohani. Mau itu berdoa, mau itu pujian, mau itu puasa, mau itu pelayanan. Terlebih lagi iman kita sebagai gaya hidup kita. Bukan casing, tapi lifestyle kita. Bisakah kita katakan, doa itu bukan karena jadwal. Tapi doa adalah lifestyle saya setiap hari. Puasa itu bukan karena jadwal, tapi puasa adalah gaya hidup saya. Murah hati bukan karena saya disuruh, tapi karena itu lifestyle saya. Karena saya mengejar hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani. Karena hal-hal yang rohani bernilai kekekalan. Jangan berhenti berjuang untuk mengejar hal yang rohani. Jangan berhenti berjuang untuk terus masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani. Jangan takut ya Pak Bu, kalau Tuhan izinkan masuk dalam pengalaman itu, karena itu jadi modal kita loh, nanti kita akan berikan sama anak kita. Jangan tolak semua, tapi terima. Dan jangan curiga dengan Tuhan, Tuhan pasti buat kita mampu. Kalau kitanya kuat, percaya anak-anak kita akan lihat apa yang kita buat. Dan itu akan mengalir buat mereka. Seorang atlet akan berlatih. Teman saya anaknya atlet renang. Setiap jam 3 pagi dia akan pergi, kalau nggak salah ke Cipayung atau kemana, berenang, latihan berenang sampai jam 7. Tiap hari. Kecuali Sabtu Minggu kalau nggak salah. Cuma Minggu. Tiap hari. Untuk mengejar apa, Bu? Cuma mengejar medali. Dengan uang nominal yang kita tahu berapa tahun akan habis dipakai. Untuk hal-hal yang bernilai fana, seseorang bisa membayar harga berjam-jam untuk berlatih. Masa kita nggak bisa untuk mengejar hal-hal yang bernilai kekekalan? Kita nggak mau bayar harga. Bu, Pak, mari kita kejar nilai-nilai yang punya kekekalan untuk anak-anak kita. Mari kita bayar harga untuk Tuhan demi anak-anak kita mewarisi apa yang Tuhan mau. Dan itu akan membentuk mereka menjadi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan ini. Bukan anak-anak yang mudah baper, anak-anak yang ikut dengan keadaan dunia, anak-anak yang sering nyinyirin orang, anak-anak yang cepat putus asa, ditegur malah putus asa, ditegur malah bunuh diri, dinasehati malah melawan. Anak-anak kita harusnya karakternya nggak seperti itu. Dimulai dari kita orang tua yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Kejar Bu, Pak, semua yang punya nilai kekekalan. Masa kita kalah sama atlet hanya untuk medali, penghargaan, pengakuan dari dunia beserta berapa ratus juta yang akhirnya juga akan habis. Mereka berlatih mati-matian untuk sebuah pengakuan dunia. Tapi biarlah kita akan mengejar semua yang bernilai kekekalan untuk diwariskan pada anak-anak kita. Karena setiap tetes air mata saudara dan saya pasti punya nilai yang luar biasa. Haleluya. Mari Bu, apa yang akan kita wariskan? Nggak salah kalau ibu sudah bapak punya wariskan jasmani, silakan. Tapi jangan salah memprioritaskan ada yang jauh lebih penting. Karena ketika uang sudah tidak ada gunanya, iman kita akan membawa anak-anak kita hidup dalam kekekalan. Iman, warisan rohani kita, wariskan anak-anak kita iman dan semua hal rohani. Kenapa? Karena warisan iman adalah warisan yang satu-satunya tidak bisa dicuri oleh apapun juga. Warisan iman tidak bisa dicuri, dimanipulasi, tapi warisan iman akan menyelamatkan orang yang melakukannya. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang punya keturunan-keturunan ilahi. Bukan cuma kita wariskan materi yang berlimpah, nama baik dan jabatan, tapi kita wariskan segala sesuatu yang bernilai kekekalan.
Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Segala sesuatu yang Tuhan mau, biarlah itu juga ada dalam hati saudara dan saya. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, yang membuat kita bahagia dan kita bersuka cita adalah ketika kita melihat dan mendengar anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Nggak punya uang nggak apa-apa, tapi kalau anak-anak kita hidup dalam kebenaran, Allah tidak akan pernah berhutang buat orang yang hidup dalam kebenaran. Kiranya kita akan menjadikan anak-anak kita ahli waris yang kita punya. Punya modal ya Pak? Punya modal ya Bu? Kalau belum punya modal, minta sama Tuhan modalnya. Dan modal itu adalah pengalaman yang Tuhan bawa. Kita masuk dalam pengalaman iman. Kalau kita hidup seperti itu, kita akan buktikan bahwa kita pernah hidup dengan Tuhan seperti itu. Bukan cuma ngomong, tapi kita ngalaminya. Tuhan memberkati saudara. Kiranya kalau ada satu warisan rohani ada dalam diri kita, masih kurang, tambahkan lagi Tuhan. Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang dikatakan keturunan ilahi, yang memiliki karakter Kristus. Tuhan memberkati.